Hai semua, kembali lagi bersama saya Ans Nimi di pembahasan kelanjutan anime. Di sini aku akan melanjutkan pembahasan tentang kelanjutan anime Isekai wa Smartphone Totomoni. Di sini aku mau minta maaf dulu. Di video kali ini ilustrasinya itu sedikit karena hampir semua karakternya yang muncul itu karakter baru semua. Jadi ya nggak ada ilustrasinya. Jadinya ya aku kasih ilustrasi sederhana gitu aja. Dan karena biar durasinya itu nggak panjang, kita langsung aja masuk ke videonya, oke? Kita nggak usah recall aja dulu. Jadi bagi yang lupa apa aja yang terjadi di video sebelumnya atau belum nonton, bisa langsung aja cek di channelku atau link di deskripsi, oke? Agar ceritanya itu bisa nyambung. Jadi kita nggak usah lama-lama lagi, mari kita lanjutkan pembahasan kelanjutan anime Isekai wa Smartphone Totomoni volume ke-6 di light novelnya, arc ke-18 di web novelnya. Di video kali ini, let's play the video. Setelah mendapatkan dukungan di rapat darurat Aliansi Barat di video sebelumnya, sekarang Toyo bersama dengan tim penyelamat yang beranggotakan Toyo sendiri, Pangeran Cloud, Ilse, Yae, dan Kohaku sedang menjalankan rencana penyelamatan Ibu Cloud yang bernama Ratu Arya. Dengan menggunakan si recall-nya ke Pangeran Cloud, Toyo membukakan gate menuju ke kerajaan Rini bersama tim penyelamat dan Pangeran Cloud. Di sini dengan cepat Toyo dan lain-lainnya langsung menuju ke kastil. Toyo meminta Pangeran Cloud untuk melaporkan hasil lamaran pernikahan ke kakak pedofilnya itu, sebab Toyo mau melihat dengan matanya sendiri seperti apa dia. Toyo melapisi dirinya dan tim, kecuali Pangeran Cloud dengan sihir invisible, agar Toyo itu bisa mengamati si pedofil itu dari dekat. Cloud pun mulai berjalan menuju ke kastil kerajaan Rini, diikuti oleh Toya dan lain-lainnya dari belakangnya. Sampainya di depan gerbang kastil, Cloud itu benar-benar diabaikan oleh penjaga gerbang di sana. Gak ada yang memberikan hormat atau apapun gitu. Mereka cuma melirik Cloud sejenak lalu membiarkannya. Seakan-akan Cloud itu bukanlah seorang pangeran. Begitu Cloud, Toya dan lain-lainnya itu masuk ke aula kastil, Toya melihat seseorang yang datang menghampiri Cloud dari arah yang berlawanan. Dan orang itu badan Cloud itu mulai bergemetar dan dia langsung menundukkan kepalanya tanpa bergerak sedikit pun. Kemudian Cloud menyapanya. Dia ternyata adalah pedofil yang kita ceritakan kemarin, si pangeran pertama kerajaan Rini, Pangeran Zabun. Pedofil itu bertanya kepada Cloud mengapa dia itu bisa tiba dengan sangat cepat. Pedofil itu lebih pendek ketimbang Cloud. Dia memiliki gaya rambut seperti mangkuk, dan pedofil itu memakai pakaian lem disertai shawl kelas atas dan sepatu boot berwarna emas. Melihat stylenya itu, dari belakang Ilse pun berbisik-bisik pada Toya kalau seleranya itu sangat jelek sekali. Di belakang pedofil itu terdapat satu wanita yang menundukkan kepalanya, dan tidak lain adalah budaknya. Dan dua laki-laki yang senyum-senyum gak jelas, yang gak lain juga adalah pengikut tuh pedofil. Wanita yang dibawa pedofil itu atau budaknya itu memakai sebuah kalung budak yang sama persis seperti di Sandora yang kejadian waktu itu. Yang seharusnya menurut hukum di negara Rini, benda itu tidak diperbolehkan. Di sini Cloud pun mulai melaporkan hasil laporannya kepada pedofil itu. Mendengar kalau lamarannya itu ditolak dengan beralaskan kalau Su itu sudah punya tunangan dan tunangannya itu adalah Toya, raja dari negara Brunhilde-Kedom. Tanpa basa-basi, si pedofil itu malah menampar Cloud dengan sangat keras sambil ngomel-ngomel gitu. Dan di dalam omelannya itu terbongkarlah niat asli pedofil mau menikahi Su. Tuh pedofil ternyata cuma mau memakaikan Su kalung budak dan menjadikan Su itu sebagai budaknya selamanya. Sebab waktu di pesta pertemanan di Rifurizu, Su itu sempat menertawakan stylenya. Dia nggak terima karena Su menertawakannya dan tidak akan memaafkan Su dan ingin balas dendam gitu. Makanya dia melancarkan rencana ini. Selain itu, si pedofil ini juga dengan sombongnya bertanya-tanya apa untungnya bertunangan dengan raja dari negara kecil seperti Brunhilde-Kedom. Kemudian si pedofil itu mendapatkan sebuah ide bejat lagi yang terlintas di otaknya. Dengan senyuman penuh dengan nafsu, pedofil itu menyuruh Cloud untuk melancarkan rencana bejatnya itu yang dipikirkan tadi. Dia menyuruh Cloud untuk balik lagi ke Belfast dan menyebarkan rumor kalau Raja Brunhilde-Kedom itu bejat dan suka mempermainkan wanita, agar ayahnya Su membatalkan pertunangan anaknya dengan Toya. Mendengar itu semua, Toya ini di sini benar-benar sudah marah kali dia. Apalagi mendengar rencana busuknya itu yang ternyata mau mencoreng namanya. Tangan Toya itu sampai sudah mulai gatal, ingin memukul tuh pedofil.
Tapi Toya tetap sabar demi kelancaran rencana penyelamatan Ratu Arya. Kemudian Cloud pun membalas, apakah jika Cloud menuruti perintahnya ini, Cloud bisa mengunjungi ibunya. Dengan senyuman bejat, si pedofil itu pun tetap tidak membiarkan Cloud untuk menemui ibunya. Dengan alasan yang sama gitu, karena sakit menular gitu. Mendengar itu, Cloud pun mengepalkan tangannya karena marah sambil menatap si pedofil itu. Melihat Cloud yang menatapnya seperti itu, ekspresi wajah si pedofil itu pun berubah secara drastis. Dan dengan tiba-tiba si pedofil itu pun mulai menendang Cloud dengan sangat keras tepat di perutnya Cloud. Akibat tendangan itu, Cloud pun langsung tersungkur karena kesakitan. Kemudian pedofil itu menendang perut Cloud itu lagi tanpa ampun sebanyak 3 kali. Si pedofil itu menendang Cloud sambil memarahi Cloud gitu. Kamu itu gak perlu protes, kamu hanya perlu menuruti perintahku. Gitulah. Tapi tiba-tiba si pedofil itu pun menghentikan tendangannya sebab ibunya yaitu Ratu Dakia datang dan menyuruhnya untuk berhenti. Sebab tindakannya menendang Cloud di tempat umum itu tidak mencerminkan seorang calon raja. Jadi Ratu Dakia menghentikannya. Ratu Dakia ini mengenakan gaun merah yang sangat mencolok. Dia memakai make up yang tebal sekali sampai terlihat menor. Dan didampingi oleh pelayannya di belakang. Ratu Menor Dakia dan anaknya pedofil Zabun ini memiliki rupa yang tidak mirip. Tapi mereka berdua itu memiliki mata korup dan mulut jelek yang sama. Ratu Menor itu menatap dingin Cloud layaknya seperti menatap seekor anjing liar. Kemudian Ratu Menor itu pun menanyakan perihal lamaran pernikahan ke anaknya pedofil itu. Pedofil Zabun itu pun menjawab bahwa lamaran pernikahannya itu gagal gara-gara Cloud. Mendengar itu dengan sombongnya, Ratu Menor itu menyebut negara Belfast itu bodoh dan pantas hancur karena menolak lamaran anaknya itu. Lucu kali ini. Mendengar percakapan kedua orang ini, amarah Toya ini dengan seketika tuh menghilang dan berubah menjadi kagum. Karena Toya itu tidak menyangka kalau orang bodoh seperti mereka berdua ini memang beneran ada. Kemudian singkat cerita, setelah mengancam Cloud, keluarga bodoh itu pun pergi meninggalkan Cloud sendiri, menemui Wardak untuk membahas rencana selanjutnya. Begitu mereka berdua itu pergi bersama pengikut mereka, Toya langsung menyembuhkan Cloud menggunakan sihir Cure Heal. Perlahan Cloud pun berdiri dan berterima kasih pada Toya karena sudah disembuhkan. Walaupun rasa sakit di perutnya itu sudah sembuh, tapi rasa sakit di dalam hatinya tidak akan pernah ikut sembuh. Dia masih mengepalkan tangannya karena marah. Elsie dan Yai pun juga benar-benar dibuat marah oleh perilaku ibu dan anak itu. Kemudian sebelum melanjutkan rencana, Toya sempat bertanya kepada Cloud perihal kalung budak yang dipakai wanita yang dibawa pedofil tadi. Cloud menjawab kalau kakaknya itu mendapatkan kalung budak itu dari pedagang kerajaan Sandora. Walaupun kakaknya pedofil itu tahu kalau negaranya itu melarang benda seperti itu, tapi dia tetap membelinya. Dengan kata lain, ya pedofil ini batit. Toya benar-benar geram, marah dan berniat akan menghajar si pedofil itu dengan cara yang gak biasa. Toya berjanji seperti itu. Tentunya setelah menyelamatkan ibunya Cloud. Toya, Cloud bersama tim penyelamat pun sekarang pergi bersembunyi di bawah bayangan sebuah pilar. Di sana Toya dan tim penyelamat membatalkan sihir invisible-nya dari mereka. Lalu Toya mengunci wanita budak pedofil Zabun tadi melalui HP-nya. Setelah itu Toya mengaktifkan sihir gate ke wanita itu dan memindahkannya secara paksa ke hadapan Toya dan lain-lainnya sekarang. Wanita itu pun kaget dan panik karena tiba-tiba berpindah tempat. Menghiraukan wanita itu yang masih panik, Toya menggunakan sihir apotnya untuk mengambil kalung budak yang ada di lehernya itu. Melihat kalung budak yang tiba-tiba ada di tangannya Toya, wanita itu pun langsung memegangi lehernya dengan kedua tangannya. Dengan air mata yang menetes sangat banyak, cewek itu pun mulai menangis mengetahui kalau dirinya itu sudah terbebaskan dari kalung budak tersebut. Setelah itu Toya pun memberitahukan identitasnya kepada wanita itu, lalu mengantarkannya ke Brunhild menggunakan gate. Toya menjelaskannya secara kasar kepada Yumina dan memintanya untuk merawat wanita itu. Sedangkan Toya itu balik lagi menuju ke kerajaan Rini. Setelah Toya kembali lagi, di sana sudah terjadi sebuah kegaduhan yang ditimbulkan oleh pedofil Zabun. Toya dengan cepat langsung menyembunyikan dirinya dan tim penyelamat menggunakan sihir invisible. Pedofil itu datang mendekati Cloud dan bertanya perihal keberadaan budaknya yang hilang. Budaknya yang dibebasin Toya tadi itu. Cloud pun menjawab kalau dia itu nggak tahu di mana. Dengan rasa kesal, pedofil itu dan pengikutnya pun pergi meninggalkan Cloud. Toya di sini maunya menjahili tuh pedofil dengan sihir slipnya saat pedofil itu menaiki tangga. Tapi Toya nggak jadi melakukan itu sebab
tuh pedofil tiba-tiba terdiam akibat munculnya seseorang di hadapannya. Seorang itu adalah Perdana Menteri Wardak. Dia berusia sekitar 50 tahunan dengan wajah yang sangat jahat dan mengenakan pakaian hitam panjang. Mereka berdua mulai berbisik-bisik di atas tangga. Singkatnya, Wardak menyuruh pedofil Zabun untuk membunuh budaknya itu karena sudah tidak berguna lagi dan akan merepotkan mencarinya. Walaupun sedikit kesal, si pedofil itu menuruti perintah Wardak. Dan seketika setelah si pedofil itu menuruti perintah Wardak tadi, pedofil itu mengatakan sesuatu gitu, yang lalu kemudian kalung budak yang ada di tangannya Toya itu dengan seketika langsung menyusut dan menjadi sangat kecil. Jika saja Toya tidak membebaskan wanita budak tadi, bisa saja wanita itu tercekik dengan kalung budak itu dan akan mati lemas. Di sini itu Toya nggak bisa berhenti marah pada mereka berdua. Bahkan sekarang pun Toya makin dibuat marah melihat kekejaman mereka ini. Kemudian si Wardak itu bertanya perihal lamaran pernikahan ke pedofil. Dan pedofil itu pun menjawab seperti yang kalian tahu, kalau lamarannya ditolak. Mendengar lamaran pedofil itu ditolak, si Wardak ini masih santai aja. Sebab walaupun lamaran pedofil Zabun ini ditolak, rencana jahatnya itu masih bisa berjalan. Dengan senyuman jahat, si Wardak itu pun membawa pedofil Zabun ke suatu tempat untuk membicarakan rencana selanjutnya. Toya menyadari niat Wardak itu, dengan cepat Toya memanggil makhluk summoner seekor tikus, yang lalu Toya lapisi tikus itu dengan sihir invisible dan menyuruh tikusnya itu untuk mengikuti Wardak dan pedofil Zabun agar Toya itu bisa mendengar rencana jahat mereka berdua itu melalui tikusnya. Tak lama kemudian di suatu tempat, Toya pun akhirnya bisa mendengar percakapan mereka berdua melalui tikusnya. Dan firasat Toya itu benar. Wardak berencana untuk mengirim Claude ke kerajaan Paluf dan menyuruh Claude untuk mendeklarasikan perang pada kerajaan Paluf. Kerajaan Paluf dan kerajaan Rini sudah sering kali berperang, tapi peperangan mereka tidak pernah sampai perang berskala besar. Sekarang perang, habis itu mereka akan gencatan senjata, perang lagi, dan terus seperti itu. Mereka tidak berani memulai perang besar, karena kedua negara itu tahu kalau kekuatan mereka itu sama. Jadi semisalkan salah satu di antara mereka berani menyatakan perang besar, dan misalnya menang, pihak yang menang ini tetap akan menerima kerusakan atau kerugian yang sangat besar. Makanya kedua negara itu nggak ada yang berani memulai perang besar, sampai kekuatan salah satu di antara mereka itu lebih unggul. Tapi beberapa tahun terakhir ini, keseimbangan itu pun sudah mulai hancur. Yang mana Raja dan Perdana Menteri Kerajaan Paluf itu wafat baru-baru ini. Apalagi mereka juga terkena musibah gagal panen karena musim dingin. Kerajaan Rini juga sebenarnya kena musibah gagal panen, tapi tidak separah Kerajaan Paluf. Maka dari itu, dengan memanfaatkan situasi sekarang ini, Perdana Menteri Wardak melancarkan rencana deklarasi perang tadi. Dan alasan kenapa Claude yang disuruh mendeklarasikan perang, Toya beranggapan bahwa Claude itu hanya dijadikan sebagai kambing hitam saja. Si Claude akan dikasih sebuah surat yang berisikan deklarasi perang, yang tentu aja Claude itu nggak tahu. Dan Claude nanti akan disuruh ngasih itu surat ke Kerajaan Paluf. Dan perwakilan Paluf yang membaca surat itu pasti akan marah dan akan membunuh Claude. Jadi dengan terbunuhnya Claude, Wardak bisa beralasan untuk memulai perang. Gitulah jadinya. Sambil tertawa kesal gitu, Claude setuju dengan pemikiran Toya itu. Bahkan Claude itu sampai bisa membayangkan seperti apa wajah Wardak pada saat kejadian itu, jika terjadi. Kemudian untuk sekali lagi Toya itu bertanya kepada Claude, karena situasi itu sudah berubah total. Apakah dia benar-benar akan melanjutkan rencana pemberontakan ini? Dengan mata yang bersinar dan kebulatan tekad yang tak tergoyahkan, Claude menjawab kalau dia itu sudah siap untuk melawan Wardak. Karena Claude menjawab seperti itu, maka rencana pun tetap dilanjutkan. Tapi sebelum melawan Wardak, tentunya mereka harus menyelesaikan misi penyelamatan ibu Claude terlebih dahulu. Prama, Toya, Claude, dan tim penyelamat memutuskan untuk pergi ke kediaman mantan Perdana Menteri Marquess Kupo. Karena hanya dia yang tahu lokasi ibunya Claude ditahan. Dan sekalian untuk nambah pasukan gitu untuk lawan Wardak nanti. Singkatnya, Toya, Claude, dan tim penyelamat pun akhirnya sampai di kediaman Marquess Kupo. Berbeda dengan orang-orang yang ada di kastil tadi, Marquess Kupo ini sangatlah menghormati Claude. Dia satu-satunya orang yang Toya lihat dari tadi yang mau membungkukkan badannya kepada Claude. Marquess Kupo berumur sekitar 60 tahunan lebih. Dia berpenampilan seperti kakek-kakek berotot, dengan rambut yang sudah mulai rontok dan memiliki janggut berwarna putih. Toya, Claude, dan yang lain-lain itu memberitahukan rencananya kepada Marquess Kupo dan mendiskusikannya di mansionnya Marquess Kupo ini.
Di sini Marquez Kupo setuju dan akan ikut dalam rencananya Toya ini. Tapi dia ingin meminimalisir kerusakan. Toya memberikan usulan beberapa orang akan menahan pergerakan Wardak untuk membantu pedofil Zabun. Dan ketika Wardak tidak bisa membantu, beberapa orang lagi akan mencabut hak pedofil Zabun atas tahtanya. Dengan demikian, kerusakan yang diderita negara ini pun tidak akan menjadi besar. Tapi sayangnya usulan Toya ini menurut Marquez Kupo akan sulit dilaksanakan. Bukannya berarti menahan Wardak itu susah, melainkan gampang menahan Wardak bagi Marquez Kupo. Tapi yang susah itu adalah mencabut hak pedofil Zabun atas tahtanya. Karena walaupun mereka memberitahukan kepada semua orang tentang perbuatan pedofil Zabun selama ini, orang-orang pasti tidak akan percaya karena mereka ini tidak memiliki bukti yang kuat. Semua bukti-bukti perilaku buruk pedofil Zabun itu udah ditutup rapat oleh Wardak. Terlebih lagi, orang-orang di istana itu pada takut sama Wardak dan pedofil Zabun. Jadi walaupun ada orang yang tahu atau punya bukti itu, mereka itu nggak akan mau memberitahukannya karena dia itu takut. Dan rencana terburuknya, mereka malah harus mengancam raja untuk memberikan tahtanya kepada Claude. Claude pun di sini meminta kalau sebisa mungkin untuk tidak memakai rencana terburuk itu, karena dia nggak mau terlihat seperti kakaknya. Jadi sebisa mungkin Toya dan yang lain-lain ini harus menghindari rencana terburuk itu. Tapi mereka ini juga nggak memiliki banyak waktu, karena yaitu tadi Wardak mau ngelancarin perang gitu sama kerajaan Paluf. Pada akhirnya Toya pun berpikir dalam hatinya kalau rencana Siska itu memang paling the best. Karena dikejar oleh waktu, eksekusi pun akhirnya terpaksa ditunda dan fokus ke rencana menyelamatkan ibunya Claude, Ratu Arya. Marquez Kupo pun memberitahukan kepada Toya dan Claude dan yang lainnya kalau Ratu Arya atau ibunya Claude saat ini ditahan di benteng Galia miliknya Wardak. Di sana terdapat sebuah menara tinggi dan di puncak menara itulah Ratu Arya ditahan. Salah satu bawahan Marquez Kupo berhasil menyusut ke sana dan berhasil melihat keadaan Ratu Arya. Dan seperti yang diduga, Ratu Arya itu tidak sakit apapun. Tapi lingkungan di sana itu sangatlah buruk. Jadi jika Ratu Arya dibiarkan lebih lama lagi di sana, maka Ratu Arya pasti akan benar-benar sakit karena saking buruknya lingkungan di sana. Karena situasi sudah seburuk itu, Toya, Claude dan tim penyelamat pun harus segera bergegas untuk menyelamatkan Ratu Arya. Tapi nggak tahu dan nggak pernah lihat benteng Galia, Toya pun terpaksa lagi-lagi untuk kedua kalinya. Dia itu harus memakai si recall-nya kepada laki-laki agar dia itu bisa membuka gate-nya ke sana. Sebenarnya sudah dari awal pas sama Claude, Toya itu udah merasa geli gitu. Apalagi sekarang sama Marquez Kupo yang notabene kayak berotot gitu. Megang tangan habis itu ya gitulah. Karena udah gak kuat lagi. Karena saking gelinya, saya mendapatkan ingatan Marquez Kupo. Toya secara tiba-tiba langsung memeluk Elsie untuk menghilangkan rasa geli atau jijiknya itu. Karena tiba-tiba dipeluk, Elsie pun refleks untuk memukul Toya. Singkat cerita, sekarang Toya, Claude dan tim penyelamat pun sudah berada di benteng Galia milik Wardak. Benteng Galia ini sangatlah besar, tapi masih lebih kecil ketimbang kastilnya Toya. Sebuah menara dibangun di samping benteng tersebut, dan menara itulah tempat Ratu Arya atau ibunya Claude ditahan. Benteng Galia ini juga dijaga dengan sangat ketat. Claude sangat bersyukur karena dengan adanya sihir invisible-nya Toya, mereka bisa masuk tanpa harus menghadapi penjaga benteng itu. Itu pikir Claude, tapi bukan Toya namanya Claude pakai cara yang lemah kayak gitu. Dengan segera, Toya mengeluarkan HP-nya. Kemudian Toya mengunci semua penjaga benteng Galia, termasuk yang ada di menaranya, dan memberikan mereka semua itu sihir paralyze. Ya, kejadian itu sama kayak di anime itulah. Semua penjaga dengan seketika pun langsung tumbang di hadapan Claude. Claude yang melihat itu dari kejauhan langsung bengong sambil menatap Toya. Dari belakang, Elsie pun menepuk pundaknya Claude yang bengong itu, yang mengisyaratkan kalau nggak ada gunanya jika dia terus memikirkannya. Lalu dengan santainya mereka semua pun masuk ke dalam benteng. Karena yang Toya targetkan hanyalah penjaga, pelayan, koki dan lain-lainnya itu masih bisa bergerak. Tapi karena mereka nggak tahu kalau para penjaga itu tumbang gara-gara sihirnya Toya, mereka menganggap kalau kejadian tumbangnya para penjaga itu sekarang akibat sebuah wabah. Jadi mereka dengan paniknya kabur keluar dari benteng, menghiraukan Toya, Claude dan tim penyelamat yang masuk ke dalam benteng. Dengan mudahnya, Toya dan lain-lain itu masuk ke dalam benteng, kemudian masuk ke dalam menara, mengambil kunci dari penjaga yang terkapar di lantai,
dan naik jauh ke bagian atas menara tanpa ada hambatan. Ketika Toya, Cloud, dan yang lain itu sampai di bagian tengah menara, mereka bertemu dengan seorang wanita berusia 20 tahunan. Dia berambut hitam dengan mengenakan pakaian pelayan. Awalnya dia mengancam Toya dan yang lain-lainnya akan memanggilkan penjaga. Tapi setelah Cloud memperkenalkan dirinya, pelayan itu pun langsung berlutut meminta maaf atas perilakunya kepada Cloud. Selain itu dia juga memperkenalkan dirinya. Dia bernama Anji, pelayan pribadi Ratu Arya, sekaligus pelindung dan mata-mata yang dibicarakan Marquez Kupu tadi. Kemudian setelah perkenalan singkat itu, Anji pun mengantarkan Toya, Cloud, dan yang lain itu menuju ke tempatnya Ratu Arya berada. Sebelum mereka itu mulai bergerak, mereka semua itu kepergok oleh satu penjaga yang selamat dari sihirnya Toya. Toya dengan cepat mengambil beruntilnya dan berniat untuk menembak kaki penjaga itu. Tapi sayangnya Toya keduluan sama Anji yang tiba-tiba bergerak dengan sangat cepat melompat ke arah penjaga itu dan melancarkan tendangan kuat ke dagunya yang membuat penjaga itu langsung pingsan. Kemudian Anji mengambil kunci dari penjaga itu dan Toya, Cloud, Anji, dan tim penyelamat pun pergi menuju ke tempatnya Ratu Arya ditahan. Sampainya di lantai paling atas, Anji membuka sebuah ruangan menggunakan kunci tadi. Dengan cepat Cloud pun masuk ruangan itu. Di sana Toya melihat seorang wanita berusia 40 tahunan duduk di sebuah kursi sambil merajut. Sekali melihat saja, Toya itu sudah tahu kalau wanita itu adalah Ratu Arya atau ibunya Cloud, sebab mata keduanya itu sama persis. Kedua keluarga itu pun saling berpelukan sambil menangis terharu karena sudah sekian lama akhirnya mereka itu bisa bertemu lagi. Yai pun juga dibuat terharu melihat adegan sedih ini. Selagi Toya mengelap air matanya Yai menggunakan sapu tangannya, setelah selesai melepas rindu, Cloud meminta Toya untuk segera pergi dari menara itu. Menuruti perkataan Cloud, setelah mengelap air matanya Yai, Toya membuka gate ke mansion Marquez Kupo. Cloud memenggangi tangan ibunya yang masih kebingungan dan menariknya ke dalam gate. Tentu aja di sini Anji juga ikut pergi ke mansionnya Marquez Kupo. Begitu mereka semua pindah ke mansionnya Marquez Kupo, Anji maupun Ratu Arya benar-benar terkejut karena mereka itu tiba-tiba berpindah tempat. Dengan begini, misi penyelamatan Ibu Cloud atau Ratu Arya pun selesai. Yang tersisa hanyalah misi pemberontakan. Dengan tawa dan ekspresi wajah yang jahat, Toya sekarang menikmati, memikirkan cara bagaimana dia memberikan pelajaran kepada kelompok pedofil Zabun. Beberapa hari kemudian, semenjak ibunya sudah bebas, Cloud memutuskan untuk tidak lagi pergi ke istana atau kastil, dan lebih memilih untuk tinggal di mansion Marquez Kupo bersama ibunya. Toya pun juga mempercayakan mereka berdua kepada Marquez Kupo. Tapi berkat ketidakhadirannya Cloud ini, kastil atau istana dilanda kegaduhan yang sangat luar biasa. Ditambah lagi setelah Wardak mendapatkan kabar bahwa Cloud berhasil membebaskan ibunya, yang menambah kegaduhan di sana. Dengan 3 tikus summoner yang sudah terhubung oleh Toya menggunakan sihir sinkro dan sudah Toya kirim ke kastil, Toya saat ini melihat dan mendengar semua kejadian yang terjadi di sana saat ini. Sihir sinkro ini adalah sihir yang bisa membuat Toya melihat dan mendengar sesuatu dari makhluk yang Toya targetkan. Di ruangan Wardak melalui tikusnya tadi, Toya melihat Wardak yang sangat marah mendengar berita menghilangnya Cloud dan Ratu Arya. Dia juga bahkan sampai memarahi pedofil Zabun karena dia nggak cepat-cepat menghabisi Cloud dari dulu. Pedofil Zabun pun di sini juga marah, tapi dia marah kepada Cloud. Sedangkan Ratu Menor Dakia, dia panik bukan main. Karena Ratu Arya sudah tidak berada di genggaman mereka, Wardak khawatir kalau Cloud dan Marquez Kupo akan segera membelot kepada mereka. Karena khawatir akan hal itu, Wardak pun dengan terpaksa. Di sini dia harus membatalkan rencananya untuk memulai peperangan melawan kerajaan Paluf dan lebih memilih untuk cepat-cepat membuat Raja Rini menyerahkan tatanya kepada pedofil Zabun. Kemudian Wardak pun menyuruh pedofil Zabun untuk mencari keberadaan Cloud dengan cara apapun. Pedofil Zabun pun meninggalkan ruangan itu menuruti perintah Wardak. Setelah kepergiannya pedofil Zabun, di sini nada bicara Wardak pada Ratu Dakia itu tiba-tiba berubah. Begitu juga dengan sebaliknya. Singkat dari obrolan mereka di sini khawatir jika berita lepasnya Ratu Arya dari genggaman mereka itu sampai di telinganya Raja Rini sebelum pedofil Zabun mendapatkan tahta. Karena takut akan hal itu, mereka berencana untuk mendesak Raja Rini untuk menjadikan Zabun sebagai raja walaupun itu akan memakai kekerasan. Yang dengan kata lain, dari yang kita dapatkan, Ibu Cloud itu sebenarnya ditahan bukan untuk menghentikan pergerakan Cloud,
melainkan untuk menghentikan pergerakan Raja Rini atau ayahnya Cloud. Karena ini bisa menjadi bukti yang sangat kuat, Toya pun mengirim HP-nya ke tikus mata-matanya melalui gate untuk merekam pembicaraan mereka berdua sebagai bukti gitu. Di rencananya itu, Wardak akan menyegel istana untuk menahan Cloud dan Marquez Kupo. Selagi penyegelan itu, Wardak akan memaksa raja untuk menyerahkan tahtanya kepada pedofil Zabun, lalu membunuhnya kalau udah nggak guna. Nah itu Toya pun jadi sangat senang, karena ini akan menjadi bukti rencana pembunuhan raja yang sangat kuat. Tapi ternyata kebusukan mereka berdua itu belum sampai situ saja. Setelah membunuh Raja Rini atau ayahnya Cloud, Wardak juga berencana untuk membunuh Cloud untuk menghabisi keturunan raja satu-satunya. Mendengar itu, Toya pun mulai bingung. Kok Cloud bilang satu-satunya, bukan masih ada pedofil? Dan tak lama kemudian, Toya pun akhirnya sadar gitu. Wardak melanjutkan perkataannya. Dia bilang ke Ratu Dakia kalau setelah itu anak mereka berdua akan menjadi raja dari kerajaan Rini yang baru, dan mereka bertiga akan menjadi keluarga kerajaan yang baru juga gitu, sambil tersenyum jahat. Ya singkatnya, Wardak dan Ratu Dakia ini secara terang-terangan mengatakan bahwa pedofil Zabun ini adalah anak mereka berdua. Toya mendengar ini pun tak bisa tinggal diam gitu. Toya langsung menunjukkan kabar ini dengan menunjukkan hasil rekamannya itu kepada Cloud dan Marquez Kupo. Singkatnya, setelah menonton video rekaman Toya ini, Marquez Kupo itu dibuat benar-benar sangat marah karena selama ini mereka telah ditipu oleh orang bajingan itu. Elsie dan Yae pun tak heran dengan kebenaran yang tak terduga ini, sebab Cloud dan pedofil Zabun ini sangatlah berbeda, maupun dari fisik ataupun sikap, padahal mereka ini saudara. Seharusnya kan walaupun mereka beda ibu, mereka ini masih ada kesamaan di fisik atau di sikap gitu, karena ayah mereka sama. Tapi kenyataannya nggak ada yang sama sekali, satu pun nggak ada yang sama, maupun fisik atau sikap. Jadi setelah tahu kalau pedofil Zabun ini anak dari Wardak dan Ratu Dakia, ya semuanya pun jadi jelas. Sedangkan itu di benak Toya, terlintas perbuatan mereka itu sama seperti burung cucu lidae. Burung ini terkenal dengan perilaku buruknya, yang menaruh telur mereka di sarang burung lain, dan membiarkan burung yang punya sarang, yang akan menetaskan telur mereka dan mengasuhnya. Perilaku yang sama persis sekali seperti yang dilakukan Wardak dan Ratu Dakia sekarang. Kemudian Toya pun melirik ke arah Cloud yang terdiam, gemetar karena kebenaran ini. Setelah mendengar dan melihat video tadi, Cloud sekarang menjadi sangat-sangat yakin untuk menghancurkan kelompok pedofil Zabun. Marquez Kupo dan Toya pun juga setuju dengan perkataan Cloud. Sekarang mereka sudah nggak perlu ragu lagi untuk melawan mereka. Apalagi kartu as mereka, Ratu Arya, sudah berhasil Toya dan yang lain-lain itu selamatkan. Dan sekarang Toya dan lain-lain itu nggak punya beban lagi gitu. Tapi sebelum itu Toya ini ingin memastikan lagi apa pedofil Zabun ini benar-benar anaknya Wardak dan Ratu Dakia gitu, dengan uji tes DNA. Toya melapisi dirinya dengan sihir invisible dan langsung pergi menggunakan gate ke tempat Wardak dan pedofil Zabun berada untuk mengambil rambut mereka. Kemudian setelah mendapatkan rambut mereka berdua, Toya membawa rambut mereka berdua itu ke Flora untuk diuji di bangunan alkimia. Dan hasilnya tidak diragukan lagi kalau mereka berdua itu adalah ayah dan anak. Nah, karena tugas tes DNA ini, terjadilah sebuah kejadian yang tak terduga bagi Toya. Mau ngasih tahu aja, mungkin ada yang lupa. Di episode terakhir yang dikasih tahu Siska tentang Toya di masa depan yang punya 9 istri, itu cuma Lin aja kalau nggak salah. Jadi gara-gara tes DNA ini, kali ini Toya itu akhirnya tahu tentang ke-9 istri itu. Sebab di sini Flora itu keceplosan. Flora niatnya mau bercanda gitu pada Toya. Dia bilang demi mencegah hal yang sama akan terjadi sama Toya, Flora harus mempersiapkan dirinya di masa depan untuk melakukan tes DNA juga kepada anak-anaknya Toya. Sebab Toya itu akan punya 9 istri, dan ke-9 istrinya itu masing-masing akan punya satu anak atau lebih gitu. Gak tau lah, pokoknya satu istri ada satu anak gitu atau lebih. Sontak tentunya Toya terkejut, kaget dan panik gitu. Tunggu dulu, kalau sudah dihitung, maka sekarang Toya punya 6. Maka siapa lagi tiganya? Dan tentu aja di sini Flora nggak kasih tahu siapa 3 sisanya itu, karena mungkin kayaknya Flora juga nggak tahu siapa. Toya pun bertanya pada Flora apakah dia sudah memberitahukan ini pada yang lainnya atau cewek-ceweknya. Flora pun jawab belum. Karena Flora belum memberitahukan ini pada cewek-ceweknya, Toya pun menyuruh Flora untuk merahasiakan ini kepada cewek-ceweknya, sebab Toya takut kalau ini akan menjadi masalah besar. Setelah itu Toya pun kembali lagi ke mansion Marquez Kupo dan memberikan hasil tes DNA Wardak dan pedofil Zabun ini ke yang lainnya.
Dan dengan hasil tes DNA ini, mereka sekarang makin sangat yakin dan tak ragu lagi untuk melawan kelompok pedofil Zabun. Dan yang tersisa hanyalah membuat sebuah sentuhan terakhir dengan menunjukkan video ini juga ke seseorang dan kagetnya sekali lagi dan pergi ke suatu tempat untuk menunjukkan video ini ke seorang itu. 2 hari kemudian, seluruh bangsawan yang tinggal di ibu kota saat ini telah berkumpul di istana kerajaan Rini. Dari sudut pandang orang luar, mereka semua itu seperti dipanggil oleh raja untuk berkumpul gitu. Tapi kenyataannya, para bangsawan itu sekarang berkumpul karena panggilan dari Wardak. Di sini Toya, Cloud, dan Marquez Kupo juga ikut hadir di sana. Tentunya sambil bersembunyi menggunakan shield invisible-nya Toya. Di barisan paling depan terdapat si Wardak yang senyum-senyum gak jelas gitu. Lalu di depannya lagi atau satu langkah di belakangnya tempat raja ada pedofil Zabun yang senyum-senyum juga, yang sambil berbicara dengan ibunya Ratu Menor Dakia yang saat ini duduk di sebelah kursi tahta. Lalu tiba-tiba terdengarlah bunyi trompet yang menandakan raja telah tiba. Raja Rini pun datang dengan diikuti oleh sebuah penyambutan gitu. Raja telah tiba gitulah. Para bangsawan yang tadinya pada ribut setelah tibanya Raja Rini, mereka semua pun langsung terdiam dan membungkukkan badan mereka. Raja Rini atau ayahnya Cloud ini memiliki umur sekitar 50 tahunan. Dia terlihat sama persis sekali seperti Cloud, atau bisa dibilang ini Cloud versi tuanya. Tapi entah kenapa di mata Toya, Raja Rini ini terlihat seperti memiliki aura seorang yang gak berguna gitu. Raja Rini saat ini memakai mantel merah, tua, jubah putih, dan mahkota emas yang membuatnya itu seperti seorang raja. Raja Rini duduk di tahtanya, dan tanpa basa-basi, Raja Rini mengumumkan kepada seluruh bangsawan yang ada di sana bahwa saat ini juga dia berniat untuk menyerahkan tahtanya. Pengumuman yang dibuat Raja Rini ini pun membuat semua bangsawan itu pada gaduh, kecuali 3 orang yang tentu aja kelompok pedofil Zabun. Mereka malah tersenyum kegirangan gitu, kayak udah menang gitu. Kemudian Raja Rini pun melanjutkan pengumumannya kalau dia akan memberikan tahtanya kepada anaknya, yaitu pangeran pertama. Begitu raja bilang seperti itu, pedofil Zabun ini kayak udah senang kali gitu. Tapi tiba-tiba kesenangannya itu berubah menjadi kaget, karena pangeran pertama yang Raja Rini maksud bukanlah dirinya, melainkan Cloud. Ratu Dakia dan Wardak pun juga ikut kaget gitu. Di lain sisi, Toya mendorong Cloud maju dari belakang setelah Toya itu membatalkan shield invisible-nya kepada Cloud. Marquez Kupo pun juga ikut dari belakangnya Cloud, seolah-olah seperti pendampingnya gitu. Lagi-lagi pedofil itu dibuat kaget dengan kehadiran Cloud yang entah dari mana datangnya. Menghiraukan itu, Cloud berlutut dengan hormat di hadapan raja atau ayahnya. Dan singkat cerita, dia itu menerima gelar yang diberikan raja atau ayahnya sebagai raja berikutnya. Tapi tentunya Wardak gak diem gitu aja. Wardak memotong penobatan Cloud itu dan meminta penjelasan. Kenapa Cloud yang dibilang pangeran pertama, bukannya Zabun pangeran pertamanya? Dengan santainya raja pun menjawab, ya karena Cloud memang pangeran pertama. Kemudian Ratu Dakia pun ikut-ikutan. Dia menaiki suaranya, kemudian bilang kalau pangeran pertamanya adalah Zabun. Jadi seharusnya dialah yang mendapatkan tahta. Suraf, nama dari Raja Rini atau ayahnya Cloud, dia tertawa aneh gitu, hingga tawanya itu bergema ke seluruh ruangan. Mendengar Raja Rini yang tertawa seperti itu, Ratu Dakia pun menjauh karena takut gitu. Setelah tertawa, raja langsung bangkit dari tahtanya dan kemudian menatap Ratu Dakia dengan penuh amarah. Sosok raja yang gak bisa diandalkan yang Toya lihat tadi dari Raja Rini sekarang benar-benar berubah total menjadi sosok raja yang sangat marah gitu. Kemudian Cloud dengan tiba-tiba secara singkat memperkenalkan Toya kepada seluruh bangsawan yang ada di sana. Kayak Toya telah berhasil membunuh naga hitam. Toya juga adalah petualang peringkat perak. Toya juga adalah penyelamat dari kerajaan Regulus dan kerajaan Suci Ramisu gitu. Dan mempunyai gelar sebagai Raja Brundilukedom. Selain itu, Cloud juga bilang ke seluruh bangsawan yang ada di sana kalau Toya juga adalah penyelamat negaranya saat ini juga. Lalu setelah perkenalan singkat itu, Cloud pun menyambut Toya. Begitu Toya mendengar Cloud menyambutnya, Toya pun membatalkan si invisible-nya. Ilse, Yae, Kuaku, dan muncul secara tiba-tiba. Ilse dan Yae menemani Toya tepat di sampingnya, sedangkan Kohaku dengan wujud Byakunya dia berjalan di depan Toya seolah-olah seperti memandu Toya gitu, atau seperti penjaga gitu. Kemudian setelah Toya sudah ada di hadapan semua orang,
Raja Rini meminta Toya untuk menunjukkan rekaman video pengakuan Wardak dan Ratu Dakia yang sudah Toya tunjukkan kepadanya kemarin malam pada seluruh bangsawan yang ada di sana. Yap, sentuhan terakhir yang Toya sebut sebelumnya adalah menunjukkan rekaman itu ke Raja Rini atau ayahnya Cloud. Toya pun bertanya kepada Raja, apakah yakin? Raja Rini pun menjawab ya, walaupun dengan ditunjukkannya rekaman ini, dia akan terlihat seperti orang bodoh karena telah ditipu 30 tahun. Raja Rini sudah tidak peduli lagi. Selama itu bisa mengalahkan Wardak. Karena Raja Rini bilang seperti itu, Toya pun menuruti perintahnya. Toya mengeluarkan HP-nya dan memproyeksikan rekamannya itu di udara hingga bisa terlihat oleh semua orang. Begitu video diputar, Wardak dan Ratu Dakia pun mulai panik. Wardak mencoba untuk menghentikan Toya, tapi sayangnya pergerakannya itu dikunci oleh Kohaku. Walaupun pergerakannya sudah dikunci, si Wardak ini masih kekeh gitu, masih ngeyel. Dia berusaha keras untuk membantah semua yang ada di videonya Toya dan mencari alasan untuk meyakinkan Raja. Walaupun Toya itu sudah bilang kalau semuanya ini real karena Toya itu melihat sendiri dan merekamnya sendiri menggunakan sihir non atributnya. Tapi tentu aja walaupun itu udah banyak alasan, Raja itu nggak percaya sama Wardak. Apalagi Raja sudah ditindas olehnya selama 30 tahun. Jadi bisa dibilang bagi Raja ini adalah kesempatan emas yang nggak bisa dilepaskan olehnya untuk membalas perbuatan Wardak padanya selama ini. Apalagi Ratu Arya atau istri setianya sudah nggak ada di genggaman Wardak. Jadi pada saat ini juga Raja Rini itu berani mencabut gelar Perdana Menteri Wardak. Ratu Dakia yang duduk di samping Raja hanya bisa terdiam tak berdaya. Tapi lagi-lagi masih ada orang yang kekeh, ngeyel atau bodoh yang nggak terima sama semua ini. Dan tentu saja orang itu adalah pedofil Zabun. Dia berteriak kalau dia itu adalah pangeran pertamanya. Jadi dialah yang harusnya mendapatkan tahta. Bahkan saking rusaknya nih manusia, walaupun sudah ada bukti berupa video Toya tadi, dia masih menyangkal semua itu. Dan bahkan dia itu nggak ragu-ragu mengorbankan ibu dan ayah aslinya. Dia bilang kalau itu salah mereka berdua dan aku ini nggak ada sangkut pautnya, gitulah. Mendengar kengeyelannya itu membuat Toya itu kagum kepada kebodohannya dan menyampaikannya gitu. Aku kagum sama kebodohanmu. Gitulah anggaplah. Karena nggak terima dibilang bodoh sama Toya, dengan beraninya dia menyuruh Toya itu untuk diam dan bilang ke Toya kalau Toya itu jangan terlalu bangga hanya karena berhasil merebut Su dari dirinya. Mendengar itu secara spontan Toya langsung mengaktifkan sihir graffiti ke pedofil Zabun hingga membuatnya itu penyet seperti kodok yang terlindas mobil. Tapi kemudian Cloud pun memohon kepada Toya untuk berhenti. Bukan berarti Cloud itu mau menolong pedofil itu, tapi Cloud ingin dia sendirilah yang menghukum tuh pedofil. Toya pun menuruti perintah Cloud. Lalu Cloud mengangkat tangan kanannya dan meninju dengan segenap kekuatannya tepat di wajah tuh pedofil. Akibat pukulan Cloud itu, pedofil Zabun pun terpental ke belakang, jatuh ke lantai, dan membuat hidungnya itu mimisan. Ratu Dakia melihat anaknya terjatuh, dia pun bergegas langsung menghampiri anaknya itu. Raja Rini yang melihat adegan ini itu hanya terdiam dengan tatapan dingin gitu pada mereka. Karena mereka juga dulunya memperlakukan Raja Rini, Ratu Arya, dan Cloud juga sama seperti itu. Karena situasinya sudah nggak menguntungkan bagi Wardak, Wardak pun mencoba untuk kabur. Tapi sayangnya Toya melihat itu dan mencegahnya menggunakan sihir graffiti. Kemudian warga sepupu pun mendekatinya dan mengatakan kalau dia akan menggeledah mansionnya dan mencari barang bukti perihal penyuapan selama ini untuk nyari kesalahannya dialah lagi. Begitu juga untuk pengikutnya. Tapi entah sebodoh apa nih orang, padahal udah umur 30 tahun lebih, si pedofil ini masih aja nggak terima sama semua ini. Padahal udah ya gitulah. Bahkan saking bodohnya nih orang, dia itu nyuruh para penjaga untuk membunuh Toya dan lain-lainnya. Yang tentunya nggak ada yang mau nuruti perintahnya. Toya melihat kebodohannya itu pun merasa kasihan. Kemudian Raja Rini pun bilang pada tuh pedofil kalau dia itu merusak pemandangan. Hal yang wajar para penjaga tidak mengikuti perintahnya karena dia itu bukanlah anaknya. Mendengar itu wajah pedofil Zabun ini pun memerah karena kesal. Kemudian Toya bertanya kepada Raja Rini apakah yang akan dia lakukan ke 3 orang itu. Raja Rini pun menjawab kalau dia berniat untuk mengeksekusi mereka. Pedofil Zabun pun gak terima dengan keputusan itu. Toya yang mungkin udah lelah ngurus mereka bertiga, dia menyuruh pedofil Zabun itu untuk nyerah dah dan terima aja hukumanmu, gitulah. Dan nah di sini nih, dia itu berani sekali.
dia itu nyuruh Toya untuk diam. Dia mengancam Toya akan membunuh Toya dan menghancurkan negaranya gitu. Dan parahnya lagi, nih pedofil ini berani-berani kali juga mengancam akan melakukan sesuatu terhadap cewek-ceweknya Toya. Ya tentu aja sontak karena pedofil Jabun mengatakan kata kunci yang terlarang disebutkan di depannya Toya. Toya pun akhirnya murka. Tanpa cincong, Toya mengeluarkan Brunhildnya dan menembak kaki kanan pedofil itu dengan peluru asli, bukan peluru pelumpuh. Peluru Toya berhasil melubangi kaki itu pedofil yang membuat darahnya itu ngocor keluar banyak. Pedofil Jabun yang terkena tembakan Toya itu pun langsung terjatuh sambil berteriak kesakitan sambil memegangi kakinya yang tertembak itu. Kemudian Toya pun lagi menembak kakinya, tapi sekarang di sebelah kiri. Pedofil Jabun pun menjerit lebih keras lagi karena kesakitan. Dia juga sampai meminta ampun kepada Toya untuk tidak membunuhnya. Tapi tentu aja Toya nggak segampang itu untuk ngampuni itu orang. Toya menginjak tangan kanannya dengan sangat keras. Lalu Toya itu menembaknya lagi. Tapi karena takut, tuh pedofil itu malah pingsan duluan sebelum Toya itu menembak. Karena tuh pedofil udah pingsan, Toya pun menyembuhkan luka di kakinya itu. Karena sebenarnya Toya itu rencana awalnya nggak berencana membunuh dia. Tapi karena dia mengatakan kata-kata terlarang, Toya pun jadi naik darah. Kemudian setelah menyembuhkan tuh pedofil, Toya meminta maaf pada Raja Rini karena telah berbuat seenaknya. Raja Rini pun menjawab kalau dia itu nggak masalah. Dan malah ngerasa kalau dia itu memang pantas untuk mendapatkannya, si pedofil Jabun. Kemudian Claude pun atau Raja Rini yang baru memerintahkan penjaga untuk menahan mereka bertiga itu. Penjaga-penjaga yang sebelumnya ngacangin Claude, sekarang dengan sigap mereka itu langsung bergerak menuruti perintah Claude. Mereka menangkap ketiga orang itu dan menggeretnya ke penjara. Dan dengan begini, rencana pemberontakan pun telah selesai ditangani. Jadi, makna yang bisa kita petik dari cerita ini adalah jangan sekali-sekali ngejek atau ngata-ngatain ceweknya Toya jika kalian tidak mau kedua kaki kalian itu lubang. Oke? Oke, terima kasih karena telah menonton video saya. Jika ada salah kata atau informasi, mohon dimaafkan. Dan jangan lupa di supportnya juga ya channel ini. Oke, sekian dulu dari saya. Saya pamit undur diri dulu. See you next video and ありがとうペコだね。ペコ。